Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abraham dan kali ini di segmen yang lama sekali dan lama nggak saya upkan lagi karena memang nggak ada narasumbernya, nggak ada lawan bicaranya. Tapi kali ini aku munculkan lagi segmen ini, yaitu ngobrol bareng Abram. Meskipun kali ini nggak ada yang lawan bicara, tetap gak ada narasumbernya, tapi aku merubah konsepnya, yaitu aku akan membahas situasi atau membahas hal-hal yang menarik yang lagi bisa dikatakan lagi banyak yang diobrolkan. Maksudnya lagi banyak yang membicarakan hal ini, yaitu tentang new normal. Apa itu new normal? Siapkah kita menghadapi itu? Mari kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, apa sih new normal? Jadi ini adalah pandangan saya pribadi, pendapat saya pribadi tentang hal ini. Karena menurut saya, setelah saya baca-baca, saya melihat, membaca, dan menerawang, new normal itu sebenarnya adalah perubahan gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang baru itu gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang bersih. Gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang bersih itu bagaimana sih? Tentunya gaya hidup sehat itu jaga pola makan, ya kan? Jangan sampai terlalu kecapean, minum vitamin, jaga pola tidur, dan berolahraga. Oke? Terus untuk gaya hidup sehat, gaya hidup bersih, itu seperti apa? Yaitu tentunya menurut protokol kesehatan, rajinlah cuci tangan, ya kan? Dan kalau memang kalian keluar rumah dan sering berinteraksi dengan orang lain, urusan pekerjaan, sampai di rumah, jangan menyentuh benda apapun di dalam rumah, tapi langsung menuju kamar mandi, cuci pakaian kalian, dan langsung mandi. Itu mungkin gaya hidup sehat yang perlu kita ketahui. Terus, apakah ini menjadi salah satu jawaban atau solusi dalam kondisi pandemi saat ini? Kalau menurut saya bukan seorang profesor ataupun seorang yang pandai dalam urusan seperti ini, tapi cuman saya hanya merangkum beberapa berita dan beberapa artikel yang saya baca. Kalau mungkin menurut saat ini itu paling penting atau bisa dikatakan solusi yang baik menurut saya. Mengapa? Karena kita tidak mungkin menunggu vaksin virus ini. Virus ini kita nggak mungkin nunggu. Apalagi vaksin ini paling cepat setahun baru ditemukan. Atau bisa dikatakan 2 tahun. Mungkin 2 tahun atau setahun. Paling cepat itu setahun. Menurut berita yang saya baca. Apakah kita mungkin menunggu waktu selama itu? Tentunya kita harus berdamai dengan virus ini. Maksudnya berdamai? Apakah kita menyerah? Apakah kita menyerah? Apakah kita ya udah wis seperti ini aja? No, bukan itu yang dimaksud berdamai. Tapi dimaksud berdamai adalah kita tetap waspada dengan kondisi saat ini. Tetap kita harus istilahnya bisa membaca kondisi saat ini. Yang dimaksudkan berdamai adalah kita harus terbiasa dengan kondisi saat ini dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Protokol kesehatan yang mana? Memakai masker saat keluar rumah, cuci tangan, dan jaga jarak atau jangan gerombol. Tugas kita tentunya mentaati peraturan itu. Terserah mungkin kalian bilang ini hanya konspirasi atau apa. Tapi mau tidak mau, protokol itu harus kita lakukan untuk memutus rantai COVID-19 ini. Tentu saja
Berdamai tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Harus ada penyusian-penyusiannya. Yang biasanya tidak memakai masker, harus keluar rumah memakai masker. Yang biasanya berjabat tangan, saat ini tidak berjabat tangan dahulu. Yang biasanya ngopi, ngobrol ke kafe, main bersama teman-teman, tentunya saat ini harus mau tidak mau prihatin dulu untuk tidak melakukan hal seperti itu. Sulit memang, saya akui saya pribadi juga sulit. Tapi dengan kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus lakukan. Kalau ada yang bertanya, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Semua survive, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Kondisi saat ini semua sama-sama kita survive, baik itu pengusaha, bos, ataupun karyawan. Saya bisa ilustrasikan sedikit buat teman-teman. Anggap aja teman-teman sebagai bos saya dan saya sebagai karyawan Anda. Kita berada di sebuah perusahaan atau pabrik roti. Kemungkinan besar saya kondisi saat ini bisa digaji hanya 50% oleh kalian. Mungkin. Ada, mungkin iya. Saya balikkan lagi ilustrasi kedua. Saya bosnya. Dan kalian karyawannya. Saya juga survive, menggaji kalian. Pengeluaran terus akan bertambah, tapi pemasukan mungkinkah berkurang 20-50%? Itu mungkin. Ada, mungkin iya. Jadi jangan sampai merasa kita paling dirugikan, tidak. Semua sama teman-teman di sini. Itu yang harus kita pahami betul. Bahwa semua sama-sama kena dampaknya dari dunia pendidikan, dari sosial, dari kesehatan, ekonomi, apalagi semua kena dampaknya. Mari kita survive. Mari kita berjuang bersama-sama dengan menerapkan protokol yang ada. Kalau sampai new normal ini diberlakukan, siapkah kita? Diri kita dahulu. Yang pertama yang kita lakukan adalah kejujuran, teman-teman. Saya melihat dari sebelum adanya, mungkin kalau misal diberlakukan new normal, sebelum adanya new normal, ada pembatasan sosial berskala besar, itu banyak sekali, ataupun ada aturan-aturan lain, banyak sekali ketidakjujuran yang kita lakukan. Mungkin teman-teman juga pernah membaca sebuah berita, ada pasien yang tidak jujur, baru berasal dari daerah lain atau berinteraksi dengan pasien positif, dia tidak jujur, dan ternyata waktu dites ternyata dia positif, dan kasihan perawatnya dan para medis yang kontak dengan dia. Tentu saja kalau memang positif, saat pos 1 positif, perawat 1, 2, 3, 4 akan nyebar ke yang lain, akan di tracking, dan ternyata ada beberapa perawat, petugas medis yang ada. Kejujuran itu penting, teman-teman. Mari kita ubah pikiran itu. Mungkin sampai saat ini belum ada yang terjadi, dan jangan sampai terjadi lagi. Kita harus jujur tentang kondisi kita yang kita alami. Terus yang kedua adalah masalah kedisiplinan. Ini yang penting, teman-teman semua. Kedisiplinan dalam hal apa? Dalam menerapkan protokol kesehatan, dalam menerapkan aturan-aturan pemerintah yang sudah dianjurkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita harus taati itu semua, kita harus patuhi, kita harus lakukan itu. Karena saya membaca sebuah artikel, ada satu negara yang dia melakukan lockdown, pada saat lockdown kurva positif dia turun, tapi pada saat lockdown itu dicabut dan menerapkan new normal, pasien positif, gelombang pasien positif bertambah banyak. Itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Mulai dari diri kita sendiri untuk meningkatkan kedisiplinan itu. Untuk yang berikutnya, teman-teman, patuhi dan taati dan laksanakan aturan dari WHO, pemerintah pusat, pemerintah daerah tentang protokol kesehatan yang ada.
cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak, jangan menggerombol. Mungkin ada tambahan-tambahan aturan lain yang harus kita lakukan. Kalau kemarin saya baca berita, kalau memang peraturan ini atau new normal ini akan diberlakukan, mal-mal atau yang punya toko-toko harus wajib menyiapkan sarana prasarana atau membatasi pengunjung yang datang. Siapkah kita? Setelah kita memikirkan diri kita sendiri, kita akan memikirkan yang luas lagi, yaitu mungkin teman-teman di sini yang pengusaha, punya karyawan, punya toko baju, toko kelontong, toko sembako. Terapkan protokol kesehatan yang ada. Batasi orang yang masuk di toko kalian dan jaga jarak. Dan kalian harus memakai masker. Buatlah interaksi itu senyaman mungkin, meskipun dalam aturan. Dan satu lagi teman-teman, yang paling penting menurut saya, sediakan tempat cuci tangan di luar tempat kalian bekerja atau usaha kalian, toko kalian. Jadi setelah kalian berinteraksi, sampaikan kepada pengunjung atau pembeli yang di toko kalian, Pak, Bu, Mas, Adik, monggo silakan cuci tangan dahulu. Itu luar biasa. Jadi kita secara tidak langsung memberikan nasihat, memberikan pesan ke mereka, taati untuk menaati peraturan seperti itu. Terus selanjutnya, kalau di sini teman-teman punya karyawan sebagai bos mungkin di sini, atau karyawannya sendiri, atau teman-teman sebagai pelaku karyawan, harus bisa beradaptasi dengan shift kerja yang baru. Kenapa? Gini teman-teman, kita kembali lagi ke ilustrasi yang saya sebutkan tadi, yang saya sebagai karyawan, teman-teman sebagai bos, di sebuah pabrik roti. Mau tidak mau, kita harus bisa beradaptasi dengan shift kerja yang baru. Biasanya satu pabrik itu bisa diisi 30-50 mungkin. Tentunya setelah ada protokol kesehatan atau new normal ini akan diberlakukan, tentunya tidak bisa seperti itu. Mungkin hanya 15-20 orang mungkin, yang pasti setengahnya lah. Atau kurang dari setengahnya, itu mungkin terjadi. Tentunya harus ada shift kerja yang baru, dan itu teman-teman harus bisa membiasakan diri dengan jaga kesehatannya, harus jaga stamina dan lain-lain. Dan menurut saya kalau semua ini kita udah persiapkan dan kita udah lakukan teman-teman, yang terakhir adalah kita bisa menghadapi ini semua secara bersama-sama. Kita bisa menyelesaikan ini semua dengan satu suara. Kita yakin kita bisa. Indonesia pasti bisa. Aku, kamu, kalian semua pasti bisa bebas dari COVID-19 ini. Indonesia pasti bisa. Kita harus percaya dan kita harus berdoa dan berusaha. Kita bisa menghadapi ini semua. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan aktifkan notifikasinya. Maaf kalau saya ada salah kata, dan tetap semangat dan terus berkarya. Tuhan memberkati.